Jaya sangat mengeluh adanya PT yang berada di pinggiran desa kami. Kami merasa resah, merasa terganggu kesehatan kami di dalam beberapa tahun ini, yang selalu dampak debu menyelimuti warga desa kami. Jadi kami mohon kepada Bapakku, di dalam adanya serbu ini, kami mohon sekali, tolong dijauhkan klasir dan stopel. Itu yang sangat membuat kami menderita. Jadi kalau untuk umpamanya, kalau stopel itu dijadikan perumahan atau dijadikan apa, ya kami persilakan, kami tidak apa-apa. Tapi yang kami takuti masalah debu. Itu saja Pak yang kami mohon kepada Bapakku. Itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati, yang kali ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Bapak Sumarjono, dan juga yang terhormat Bapak Asisten Bupati, Bapak Asisten 1, Asisten 2, dan Asisten 3, dan juga yang terhormat perwakilan dari Kapolres yang sempat hadir pada hari ini, dan juga kepada pihak wartawan juga yang hadir pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Yang tak lupa juga yang saya sayangi masyarakat Desa Lunas Jaya. Di sini saya selaku koordinator aksi ingin menyampaikan aspirasi dari masyarakat Desa Lunas Jaya. Di sini masyarakat tidak minta yang banyak kepada pihak serbu. Masyarakat hanya meminta menjauhkan stopel dan klaser itu dari pemukiman penduduk. Karena menurut masyarakat, mungkin sekarang belum ada efek yang lebih parah. Mungkin efek sekarang cuma debu masuk pemukiman saja. Tapi yang dipikirkan masyarakat untuk jangka panjangnya, untuk generasi mudanya, apakah kesehatan itu akan terjamin? Mengingat dari beberapa tempat-tempat pengepukan batu bara itu, kebanyakan masyarakatnya terdampak kesakit paru-paru, seperti kesakit kanker yang dialami oleh dampak debu batu bara ini. Dan juga di sini kami juga memiliki bukti dari kegiatan tersebut waktu musim kemarau kemarin. Apa boleh bisa diputar, Pak? Video. HP. Di HP. Ya, kita. Ya. Ya, kirim WA aja. Ya, apa kita lihat saja. Ya, kita ceritakan. Nah, kalau untuk musim kemarau itu, Pak, masyarakat mau makan saja itu piringnya mau cuci lagi. Hampir banyaknya debu masuk ke pemukiman warga. Di situ kami dari masyarakat juga, jarak stopel yang paling dekat itu tidak kurang dari 150 meter dari tempat penduduk, pemukiman penduduk. Jadi waktu angin masuk itu waktu sore itu lebih kuat masuk ke pemukiman warga. Bukan sekedar dari piring-piring saja, dari pakaian juga. Warna pakaian kami itu
banyaknya debu batubara hitam. Kami juga mengilas sebaliknya, di pakaian dan juga di piring saja udah nyata, apalagi untuk dalam kesehatan kami dan tubuh kami. Yang kami pikirkan untuk generasi muda kami, berhubung di sana itu dekat dengan sekolah dasar, sekolah SDN Negeri 10 Tanah Abang. Mengingat dekatnya Stopel itu dengan sekolah, apakah nantinya generasi muda Desa Lonsjaya, yaitu bukan generasi muda Desa Lonsjaya, mungkin nanti untuk menjadi penerus generasi Kabupaten Pali itu sudah terancam. Dan juga kami untuk menjauhkan Stopel dan klaster ini bukan tanpa solusi untuk perusahaan. Di sana juga apabila klaster dan Stopel itu berpindah, di tempat yang dibuat Stopel dan klaster sekarang itu bisa dibuat perumahan atau bengkel-bengkel, itu bisa dibuat untuk perusahaan. Jadi di sini kami masyarakat Desa Lonsjaya meminta, kalau dengan kata kasarnya, mendesak pihak perusahaan untuk menjauhkan Stopel dan klaster jauh dari tempat pemukiman warga. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan dari koordinasi. Salah kata saya mohon ampun, kepada Allah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Kisandi. Saya merupakan mahasiswa Unsri sebagai presiden mahasiswa Unsri yang kemarin menangani kasus pelecehan yang ada di Unsri dan berhasil menjebloskan 2 dosen cabul yang ada di Unsri gitu, penjara. Di sini saya terketuk hati gitu, karena saya dalam grup saya juga bagian dari masyarakat, sebenarnya dekat soalnya rumah saya itu. Saya di Harapan Jaya tepatnya, jadi dekat juga kondisinya di Lonsjaya, dekat gitu. Makanya saya terketuk untuk membersamai gerakan yang diinisiasi oleh teman-teman, oleh masyarakat Lonsjaya gitu. Jadi ingin saya sampaikan ya, saya ingin menyampaikan bahwa banyak sebetulnya landasan-landasan hukum yang kemudian bisa kita jadikan acuan terhadap kasus ini gitu, terhadap permasalahan ini ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adi mengenai dampak yang mereka rasakan. Artinya ada masyarakat itu merasakan betul terhadap dampak itu gitu. Dan Rian juga menyampaikan juga bahwa sudah ada contohnya debu-debu itu berserakan di rumah-rumah warga gitu. Kita tidak melihat bahwa misalnya sudah masyarakat ini dikasih uang selesai, tidak, karena itu hanya dampak, karena itu mencegah dalam jangka pendek tapi tidak jangka panjang gitu. Yang saya sampaikan bahwa jelas sekali PT ini melanggar Undang-Undang Dasar gitu, bertentangan dengan Undang Dasar 1945 ya. Dan saya ingin sampaikan ini, mungkin masyarakat belum memahami ini, sehingga saya juga menjelaskan kepada teman-teman di sini bahwa jelas bahwa masyarakat itu mempunyai hak hidup sejahtera lahir dan batin di pasal 28H ya, ayat 1. Bahwa dijelaskan di sana hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Artinya masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sedangkan tadi masyarakat merasakan ada lingkungan yang tidak baik yang terjadi di sana. Itu Pak yang ingin saya sampaikan. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tahun tentang perindustrian, saya juga mengkaji itu. Terutama di pasal 21 Undang-Undang Perindustrian yang berbunyi, ayat pertama, perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam, serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya. Ya. Artinya perusahaan memiliki kewajiban untuk kelestarian sumber daya alam, pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dan yang terjadi adalah sebaliknya. Ya. Perusahaan itu justru malah mencemari lingkungan itu. Gitu. Yang kedua, pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan ya. Pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahan kerusakan
dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri. Artinya, pemerintah memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang ada di tengah masyarakat gitu. Gitu ya. Yang ketiga, kewajiban melaksanakan upaya sebagaimana pasal 1 dikecualikan jika industrinya kecil, ya, kelompok industri kecil. Tapi ini merupakan jangka pandang industri yang cukup besar gitu, karena berdampak pada masyarakat. Kemudian sanksi jikalau ini dilanggar gitu pada pasal 21 ini, jika dilakukan dengan sengaja maka dapat dipidana sebetulnya. Dipidana penjara selama 10 tahun gitu dan denda 100 juta. Itu kalau dia sengaja. Jika tidak sengaja maka dia akan dipidana kurungan selama 1 tahun dan denda sebanyak 1 juta. Itu kalau tidak sengaja. Saya yakin tidak mungkin PT tersebut secara sengaja dan secara tidak sengaja. Ya, saya yakin itu, saya pasti itu sengaja gitu. Mereka tidak menimbang lagi amdalnya, mereka tidak menganalisis dampak lingkungannya gitu. Kemudian di perundang-undangan pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, Undang-Undang PPLH. Ya. Di sana Bapak dijelaskan, setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain, masyarakat merasa dirugikan, atau lingkungan hidup yang wajib membayar ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu. Artinya masyarakat berhak untuk meminta ganti rugi atas apa yang mereka rasakan hari ini. Seperti itu di dalam peraturan undang-undang ini. Dan masyarakat memiliki hak untuk melaporkannya. Karena di peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 itu tentang cara pengaduan, di situ dijelaskan bahwa bagi pihak yang merasa dirugikan terhadap pencemaran akibat usaha industri dapat mengadukan dan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan kepada instansi yang bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini pemerintah menurut pandangan saya memiliki tanggung jawab terhadap hal ini gitu. Apalagi telah terjadi dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di sekitar masyarakat gitu. Kemudian ingin saya sampaikan bahwa tadi merupakan landasan-landasan hukum yang saya pahami ya, yang saya pahami mungkin di sini ada yang lebih ahli hukum gitu. Artinya jelas sekali secara landasan hukum ini sudah bertentangan gitu. Kemudian secara dampak, saya ingin menyampaikan secara dampak ya. Dampak dari ini gitu. Dampaknya tidak hanya dampak jangka pendek, tapi dampak jangka panjang. Mungkin dampaknya tidak hanya pada bapak-bapak sekalian, tapi kepada anak cucu bapak-bapak ibu sekalian. Mungkin dampak bagi anak saya nanti, karena saya juga bertinggal di sana. Gitu. Maka ini harus segera diatasi. Gitu. Apa aja dampaknya? Kegiatan tambang ini berdasarkan jurnal ya. Saya mengambil dari jurnal penelitian gitu, memang ilmiah gitu ya. Kegiatan pertambangan batubara merupakan kegiatan jangka panjang, melibatkan teknologi tinggi dan padat modal. Selain itu, karakteristik mendasar industri pertambangan batubara adalah membuka lahan dan mengubah bentang alam, sehingga berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sosial, ekonomi masyarakat. Apa dampak lingkungannya? Ya. Yang pertama, penurunan kesuburan tanah. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain dampak tadi kesehatan, tanah Bapak Ibu sekalian misalnya bercocok tanam itu juga bakal terdampak. Itu bakal terdampak. Kesuburannya itu bakal berkurang gitu. Gitu ya. Yang kemudian apalagi dampaknya, terancamnya terhadap keanekaragaman hayati. Misalnya tumbuhan-tumbuhan, kemudian binatang-binatang, sungai dan sebagainya, itu bakalan terancam karena hal ini gitu. Mungkin ada yang misalnya banyak kambing ya kan, misalnya ada hewan apa gitu yang dipelihara gitu, ini bakal berdampak gitu. Kemudian penurunan kualitas air, sungai, mandi kita mungkin tercemar sebagainya, kita gatel-gatel dan sebagainya, itu bakal berdampak. Jadi tidak hanya dampak yang tadi yang dijelaskan oleh teman-teman gitu. Kemudian penurunan kualitas udara, ini yang tadi yang disampaikan jelas.
serta pencemaran lingkungan gitu. Ya, jadi dampak lingkungannya begitu banyak ya. Tidak hanya satu tadi, banyak dampaknya. Ketika tidak dicegah dari sekarang, itu bakalan sampai tahun depan, 10 tahun yang akan datang juga bakal seperti itu gitu. Kemudian dampak sosial. Dampak sosialnya seperti apa? Yang dikhawatirkan Bapak, masyarakat ini bakal berkonflik terhadap perusahaan, ya kan? Berkonflik terhadap perusahaan ini, sehingga rentan sekali ya terjadinya misalnya masyarakat ini dikriminalisasi, misalnya masyarakat ini kemudian premanisme dan sebagainya. Nah, harapannya adanya pemerintah itu sebagai pelindung bagi masyarakat untuk mengatasi hal ini seperti itu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat ya, seperti itu. Kemudian menurunnya kualitas kesehatan, ya, dampak kesehatannya. Jadi ini berbahaya Bapak Ibu sekalian terhadap kesehatan, tentu ini sangat berbahaya karena sudah ada bukti-buktinya, ada yang kena kanker, asma dan sebagainya gitu. Dan tidak hanya hal ini tidak hanya di Palu terjadi, tapi juga di berbagai daerah gitu. Kemudian dampak-dampak lainnya ya. Jadi artinya adanya perusahaan ini yang bermukim di dekat pedesaan ini dapat mencegah dapat menyebabkan berbagai permasalahan. Hadirnya pemerintah harapannya menjadi solusi. Atas permasalahan yang terjadi di masyarakatnya gitu. Dan saya pribadi ya, dan teman-teman mungkin masyarakat sangat meminta gitu kepada yang hari ini hadir, Bapak Wakil Bupati Pak Sumarjono, untuk mengabulkan keinginan dari masyarakat ini. Mereka cuma pengen sebenarnya simple, pada dasarnya sebenarnya perusahaan ini bisa ditutup, bisa di stop, bisa, tapi mereka cuma pengen ini dijauhkan dari permukiman masyarakat gitu. Cuma pengen itu. Sebenarnya bisa juga masyarakat minta untuk ganti rugi atas beberapa tahun terakhir ini karena sudah merasa tercemar udaranya dan sebagainya. Cuma itu Pak, simple, dan harapannya saya pribadi ya akan membantu masyarakat juga dan teman-teman. Saya bisa melibatkan teman-teman Unsri ya kan, untuk berkecimpung juga dalam permasalahan ini ketika memang tidak selesai gitu. Saya juga punya relasi berbagai media nasional seperti Komparan, Detik, CNN dan sebagainya. Karena saya kemarin sudah beberapa kali diwawancara oleh berbagai media-media itu gitu. Dan harapannya tidak sampai seperti itu dan selesai di meja ini. Harapannya seperti itu gitu kan. Di tatanan kita saja gitu, seperti itu. Mungkin seperti itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf bila terlalu panjang gitu kan atau kurang jelas gitu. Saya mohon maaf gitu. Saya Dwi Sandi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya itu kemarin saya pada saat yang sama ada kegiatan lain, maka kami tugaskan ASN 1 dan 2 kemarin. Yang Rabunya. Iya, kalau kemarin saya ke Rifang, Rabu saya kemana? Pokoknya yang jelas saya tidak bisa hadir, saya kepingin hadir. Karena saya juga mohon maaf senang kalau begitu. Semangat. Saya tahun 65 ini pekerjaan saya, Mas, 65. Iya. Nah, begitu hari Rabu itu ada kegiatan itu, saya panggil, kemudian salah seorang rekan kita dari KMTN memberikan informasi hari Kamis pagi. Menyampaikan informasi karena Pak Rusdi itu yang asisten 2 itu menyampaikan informasi, Pak kemarin begini. Ini saya panggil lah, saya bicarakan. Saya nanya, pertanyaan saya cuma begini. Bukan stockpile dan katakanlah fuel crusher yang ada di Indonesia ini ada izinnya tidak? Ada Pak. Yang berizin siapa? Ini Pak, saya panggil lah yang berizin.
mengambil izin itu dasarnya apa? Ada nggak referensi atau dokumen yang lengkap sehingga Anda bisa melakukan izin? Jawabnya ada. Salah satu yang paling penting yang perlu kita ketenakan di sini adalah referensi atau rekomendasi lah kasarnya dari lingkungan hidup. Ini berkaitan dengan buku. Saya panggil lingkungan hidup. Ya. Kamu memberikan rekomendasi kepada perizinan bahwa ini layak ditaruh di situ dasarnya apa? Ini pola berpikir kita seperti ini. Karena sudah ada kajian, yang kaji siapa? Saya, karena kebetulan saya mengurusi AMDAL nih, patut saya memberikan SPPU di Berajong itu. Ini saya kejar sampai ke sana. Saya hanya tanya kepada, tolong sampai sekarang dijawab, tolong cari literatur yang menjelaskan kalau ada suatu kegiatan yang menimbulkan dampak berupa itu untuk dilihat dari sisi lingkungan hidup berapa meter dari pemukiman yang dinyatakan sebagai wilayah itu aman. Karena saya informasi yang saya terima yang di Lunas ini berjarak 100 sampai 300 meter. Maka saya tanyakan itu menurut kamu sehat atau tidak? Nah, sampai hari ini belum dijawab. Ini hal-hal yang paling perlu kita untuk belajar kita semua lah, kita belajar semua kita. Ya. Jadi kalau kita bekerja disesuaikan dengan profesi kita masing-masing. Pak Haryono dari sisi dia semula agama hukum sekarang S3 juga bekerjalah menurut panduan atau acuan yang profesi kita sebagai seorang ahli hukum dari sisi hukum. Kalau Anda bekerja di bidang hidup, bekerjalah sesuai dengan kemampuan dan profesi Anda sebagai ahli di bidang lingkungan hidup. Jangan ada kepentingan lain. Saya pesan seperti itu. Jadi nanti barangkali kebetulan kemarin saya juga ada ikut rapat, kemarin sudah ada rapat di pemerintah kemarin itu menyimpulkan ada 2 kesimpulan. Ini yang pertama, ini menurut saya memang perlu kita lanjuti. Rapat kemarin itu dipimpin oleh Kapolres ya, Kapolres dari kita ASN 1, 2, 3 ikut 3 ASN semua hadir, tambah dari perizinan lingkungan hidup semuanya hadir kemarin. Cuman saya tidak bisa hadir karena saya ada sama saya ada di Layotan. Nah, salah satu kesimpulan rapat kemarin dari pemerintah itu sepakat akan dibentuk tim dalam rangka pengujian baku mutu air dan udara di sekitar wilayah Desa Lunas Jaya. Ini saya tambahi sore ini, jangan ini aja, cek kesehatan masyarakatnya, terutama masyarakat di lingkungan sekitar. Ditambahin mas, jangan itu ya. Cek kesehatan masyarakat di sekitar di mana stockpile dan pool crusher itu berada. Ditambahi, jangan cuma ngecek baru airnya bersih masyarakatnya batuk kan. Ya. Kalau saya malah yang penting orangnya diselamatkan, airnya kaki. Tuh tambahi. Yang kedua, PT Serpo Lintas Raya menawarkan kepada masyarakat di Lunas Jaya untuk menyampaikan program prioritas yang akan dilaksanakan. Ini kaget dulu. Ya, itu tawaran mereka. Tidak tahu apa yang ditawarkan, tapi itu baik. Artinya begini, PT Serpo terbuka untuk seandainya masyarakat Lunas Jaya ada sesuatu program yang ingin diajukan. Tapi sementara jangan, seperti saya katakan, ini bukan penyelesaian. Ya, kalau bentuknya bentuk cuma sekedar hiburan, bertunggal baik. Bertunggal baik. Diundang yang memang katakanlah punya kredibel yang baik gitu loh, yang paling tidak bersertifikat, yang sudah sering menangani di bidang ini. Jadi kita tidak menyerahkan sepenuhnya kepada pihak tertentu, tapi ini adalah polisi dari pemerintah kita yang akan mengatur begitu. Nah, mengenai masalah teknisnya nanti kita bicarakan dengan pihak pelaksana untuk yang penganalisis tentang lingkungan tadi. Ya, kalau memang yang mau diteliti itu tentang kebisingan, nah, kalau mesinnya mampu ya tidak bising lah. Ya, maka untuk itu kita atur. Kalau kebisingan ya mesin harus hidup. Demikian pula kalau mesinnya debu misalnya, ya misalnya mesinnya juga harus hidup. Untuk kejujuran, untuk objektivitas kita usahakan seperti itu. Ya. Pak, dalam hal ini Pak, saya lihat ini
kita ketahui sama-sama ini masyarakat Lunas Jaya. Tapi baik dari pemerintah desa ataupun pemerintah kecamatan tidak ada yang hadir Pak dalam hal ini mendampingi mereka. Apa tanggapan Bapak selaku orang tua dari masyarakat Pali? Nah ini yang tadi saya tanya ke, memang seyogianya siapapun warga kita, misalnya warga Lunas Jaya, ya tolong sebaiknya juga mohon maaf pada adik-adik, sudah saya sampaikan tadi, perangkatnya diajak, karena walaupun bagaimana bapak kita ya, memang perlu kami sampaikan kemarin pada waktu kami dari pemerintah mengadakan rapat internal pemerintah, ini kami undang sudah, ya dari Polres kita undang, ya dari camat kita undang, kepala desa kita undang. Tapi untuk sore ini memang itu perangkat desa tidak diajak, ya mungkin saya kurang tahu. Cuman harapan saya ke depan, ada lain kesempatan, tolong kalau kita mau warga, misalnya warga Lunas Jaya, paling tidak sebelum kesini berangkat sini memberi informasi, syukur mau diajak begitu, ya. Nah ini Pak, persoalan ini kan tak kunjung selesai Pak ya sampai hari ini. Itu dari tahun ke tahun ya, konflik ini horizontal di perusahaan dengan masyarakat. Tentu Pak, harapan dari pemerintah sendiri ya, tentu investasi itu akan tetap dipertahankan, tapi di sisi lain masyarakat yang dirugikan. Harapannya lah Pak? Kalau harapan kami seringkali investasi tetap jalan karena itu juga sangat membantu perekonomian masyarakat. Tapi sisi lain juga jangan dikorbankan masyarakat kita. Cari solusinya, saya yakin bisa ketemu. Ya, asal semua pihak, ya kami dari pemerintah, dari pihak perusahaan dan kawan-kawan warga kita masyarakat bisa kita duduk satu meja dalam hati yang dingin, kita diskusi, mencari saran dan pertimbangan, kita buka untuk mengembangkan pemikiran. Insya Allah selesai. Ya. Tapi semua kita bekerja harus berlandaskan kejujuran memang. Kalau nanti misalnya ternyata mungkin suatu ketika waktu pengelolaan izin yang lalu itu